tidak luar biasa, Bung. Allah Tuhan, namanya Tuhan. Tuhan segala-galanya itu kecil baginya. Nggak ada yang luar biasa bagi Tuhan itu. Kecil. Allah cuma mau mengampuni dosa, tinggal bilang dosamu telah kuampuni. Udah selesai. Yang mana yang betul? Tuhan atau Allah? Ya Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Betul bang. Allah itu Tuhan. Bukan Kristus Tuhan. Tuhan itu gelar, nama Tuhan itu Allah. Terus kenapa kok Anda bilang Kristen itu Paulus kok? Ya, Kristen itu pengikut Paulus. Paulus atau Simon Petrus? Bukan. Ketika Paulus kemudian atau Simon Petrus? Apa hubungannya dengan Simon? Simon tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Simon kan yang jatuhnya dari Paulus. Aneh kawannya. Di mana Simon ketemu Paulus, di mana? Simon itu jatuhnya dari Paulus. Iya, di mana Itulah Simon pendiri ketemu? Katolik. Di mana Simon ketemu dengan Paulus? Itulah salah kau. Makanya narasi kau sekarang udah dikaji. Iya, saya minta dalil. Saya minta dalil. Paulus atau Simon saya Petrus? minta dalil. Saya minta kau dalil. Kau melihat Simon Petrus atau Paulus? Saya minta dalil, Bang. Kau melihat Simon Petrus atau Paulus? Saya minta dalil. Kau udah dikaji kau sekarang. Kau bilang Paulus. Ya emang Sementara Paulus yang mengaku kok. Yang nabi palsu itu Simon Paulus Petrus. Tak pernah Simon Petrus kemudian mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Tanggung jawab. Di mana Simon Petrus? Di mana Simon Petrus? Di mana Simon Petrus? Tidak tahu kau Simon Petrus. Di mana Simon? Di mana Simon? Jadi jangan kau bilang Paulus ya kawan ya. Di mana Simon? Di mana Simon ketemu dengan Kristus? Di seluruh dunia udah tahu orang Katolik itu Simon Petrus. Matematikan mi. Jatuhnya kau cuma. Kalau kau matikan mi, jatuhnya kau cuma. Di mana Simon menulis surat kalau dia itu orang Kristen Paulus pengajar Paulus. Di mana Simon Petrus kau bilang orang Kristen pengajar Paulus kau bilang, ya kan? Ya memang Paulus, Simon nggak ada mengajarkan Kristen. Di mana Simon? Jadi kau mengakui Simon Petrus itu ada? Di mana Simon Petrus mengajar Kristen? Jadi di mana? Kau mengakui Simon Petrus itu lebih hebat dari Muhammad? Saya tahu. Itu udah jelas. Nah, sekarang di mana? Di mana Simon Petrus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Jadi kau menguji ke Simon Petrus kami? Di mana dalilnya? Kau menguji Simon Petrus kami atau Paulus? Udahlah, kamu ke gereja aja lah. Udah kelihatan kau cuma kau main kosak. Kamu ke gereja cari kalau udah dimatikan mi, udah kelihatan kau. Kamu nggak nyambung soalnya otakmu nggak ada. Saat pembagian otak kamu nggak hadir. Ngomong nggak nyambung. Sudah Kristen, penyembah Kristus, nggak nyambung lagi. Sempurnalah. Jadi Kristen ini hadirnya Kristen ini dari Kristus palsu. Hadirnya. Kenapa teman-teman? Coba baca 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, coba bagaimana Yesus hidup? Apakah hidupnya Yesus itu sama seperti hidupnya Kristen? Tidak. Yesus tidak hidup selayaknya Kristen. Lain Kristen, lain Yesus. Nah, kalau berbicara mengenai Kristus yang saya maksud ini adalah dia sang penyesat, itu baru sama dengan pola hidupnya Kristen. Kenapa? Kristus yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus yang mengajarkan pengikutnya untuk hidup seperti binatang.
Karena dia mengajarkan kemudian nabinya, yaitu Paulus, untuk menghilangkan semua aturan-aturan Tuhan. Hanya iblis yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan pengikutnya Kristen untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya di mana? Galatia 5 nomor 1. Kristus makhluk halus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar mengajarkan kepada Kristen jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu suratnya di dalam Galatia 5 nomor 1. Jadi Kristen ini telah dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang ngajarin? Kristus. Ada enggak Kristus anak Maria mengajarkan hal seperti itu? Enggak dong. Makanya orang Kristen ini ya pengikut sibilisisis. Karena hanya iblis yang mengajarkan untuk jangan menghambakan diri kepada Tuhan. Silakan Anda bantah. Kalau Kristen ini adalah pengikut iblis, saya akan buktikan kepada kalian. Silakan. Ya, ini ada Haris Tumorang. Dibuka mute-nya Haris Tumorang. Haris Tumorang. Dibuka mute-nya. Dibuktikan dulu. Saya buktikan Galatia 5 supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Merdeka dari mana? Merdeka dari aturan-aturan. Tidak mau lagi diatur. Merdeka dari mana? Merdeka dari menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya Kristen itu melalui nabinya Paulus dari Kristus sang penyesat diajarkan supaya mereka ini jangan lagi mengaku sebagai hamba. Kristen ini harus mengaku. Di mana dikatakan Kristus penyesat? Lah, Matius 24 nomor 24 itu loh Cak Kongkong. Di situ dikatakan jelas di situ. Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Jadi Kristen itu adalah kumpulan pengikut iblis yang tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kamu bukan hamba. Kamu adalah anak Kristus, anak Tuhan bedeng. Siapa yang mengajarkan kalian seperti itu coba? Siapa yang memerdekakan kalian dari aturan Tuhan coba? Ada Yesus mengajarkan itu? Hah? Sedangkan Yesus sendiri menghambakan diri kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 24. Aku dan kalian menyembah, tuh, menghambakan diri kepada Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Yesus menghambakan diri. Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Kristus yang mana ini? Kristus yang mana yang mengajarkan untuk jangan menghambakan diri kepada Tuhan? Kristus yang mana? Oke, silakan. Itu tidak memerdekakan orang Kristen itu karena Yesus sudah menyelamatkan umat manusia dari neraka. Makanya dikatakan Kristus memerdekakan. Gitu, karena sudah diselamatkan. Gitu. Artinya Kristen tak perlu lagi menghambakan diri kan? Kan Kristen sudah diselamatkan. Ngapain menghambakan diri lagi? Makanya Paulus mengatakan, kalian bukan lagi hamba, kalian itu adalah anak. Oleh karena itu jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Hanya iblis yang dibebaskan dari kuk penghambaan. Yang namanya manusia, kalau dia masih waras, dia akan mencari Tuhannya dan akan menyembah kepada Tuhannya. Lah kalian nggak lagi. Kenapa? Karena kalian itu anak Kristus. Tapi Kristus yang mana, Cak Kangkung? Hah? Kristus yang mana yang punya anak? Yesus tidak punya anak. Yesus punya murid. Siapa yang kalian jadikan sebagai ayah? Ayo,
Yohanes 8 nomor 44. Si bilisisislah yang menjadi bapakmu. Itulah kalian. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Apa keinginan bapakmu? Jangan lagi kau menghambakan diri, sebab kau bukan lagi hamba. Kau adalah anak-anak setan. Itu. Belum sadar-sadar juga. Belum sadar juga. Kalian nyaman kan? Cuman menyanyi-nyanyi. Kenapa demikian? Karena kalian sudah dijanjikan oleh Kristus. Kalian sudah dimerdekakan dari Kristus. Kristus mana yang mau pengikutnya untuk merdeka dari aturan Tuhan? Kristus yang mana? Hah? Ada Yesus mengajarkan untuk jangan menghambakan diri? Ada? Ada gitu? Di mana itu Yesus katakan jangan lagi kau menghambakan diri? Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa untuk menjadi selamat harus mentaati perintah Tuhan? Matius 19. Nah, tapi kenapa Kristus memerdekakan ini Kristen? Karena Kristus yang kalian sembah itu bukan anak Maria, tapi iblis yang melarang kalian menuhankan Tuhan. Dia mau agar kalian menuhankan dirinya. Sakit? Ya emang sakit. Bagaimana kebenaran harus disampaikan. Oke, boleh saya sanggah? Iya, silakan. Silakan. Apa bedanya Kristen dengan iblis? Sama-sama Tadi tidak pagi- menghambakan diri kepada Tuhan. Oke. Silakan. Tadi pagi saya dengar Anda mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus adalah iblis. Gitu Yes. saya dengar Anda katakan. Iya, betul sekarang itu. saya mau Betul. bahas dulu. Ya, di Matius 24 kan dikatakan di sini. Iya. Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Terus katanya lagi Mesias ada di padang gurun. Kan gitu. Jadi ini kan berarti Mesias ini ada di mana-mana. Ya kan? Jadi coba dulu kita lihat sewaktu Yesus menampakkan diri menjumpai Paulus di Kisah Para Rasul 9, itu ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus atau Saulus, ya. Itu cahaya memancar dari Cinta nggak langit lengkap bacanya. mengelilingi Saulus saja, gitu. Jadi tidak ada Iya. di sana, Cinta tidak ada di bacanya sini, yang lengkap, tidak Mbak ada di Cinta. padang gurun. Berarti itu Tuhan siapa yang ada di mana-mana? Jadi Anda bisa jawab sendiri ya. Oke, Sekarang terus? pertanyaan. Jangan sekarang, percayanya mana? sekarang Yesus meminta untuk percaya atau jangan percaya? Ketika ada orang mengatakan Mesias di sini, Mesias di sana, Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada Mesias yang ada di mana-mana. Ada di jangan. sana, ada di sini, ada di padang gurun. Itu ada di mana-mana tuh. Nah, sekarang Nah, sementara kalau Yesus yang Kenapa Anda menjumpai percaya? Paulus, karena kenapa Kenapa kami Anda percaya percaya? kepada bentar. Kenapa kami percaya kepada Yesus yang menjumpai Paulus itu? Karena Tuhan Yesus yang menjumpai Paulus itu dari mana berupa kamu tahu? cahaya dari Dari langit mana kamu tahu? mengelilingi Dari mana? Saulus. Dari Itu bukan mana dia- kamu tahu? Dia tidak ada di sana, tidak ada di Dari sini, tidak mana ada di padang kamu gurun. tahu? Berbeda. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah Yesus? Lah, tercatat di Kisah Para Rasul 9. Ya, dari kita mana buka kamu ya, tahu? kita baca ya. Dari mana kamu tahu kalau itu Yesus? Dari mana kamu Karena tahu? Yesus bilang. Loh, bilang, Mana? bilang apa? Dari mana kau tahu kalau yang datang kepada Paulus, Nabi Paulus itu adalah Yesus yang asli? Dari mana? Ya, karena Yesus mengatakan di sini, kita buka dulu ayatnya ya. Ya, dari Kisah Para Rasul mana kamu 9. tahu? Kan Yesus mengatakan Iya, jangan kau percaya. Iya, kita Matius baca dulu nih ya. 24, Matius 24, Matius 25, Iya, Matius di Matius 26. 24, di Matius 24 Yesus mengatakan, jika ada nanti di akhir zaman, Oh, akhir mau zaman menjelang di akhir mana? zaman ya. Pandai-pandaian. Mau menjelang akhir zaman Pandai-pandaian. itu Ya, makna akhir zaman itu judul perikopnya.
pandai-pandaian. Nah, inilah Khotbah kalian. akhir zaman Inilah itu korban. judulnya. Inilah korban penyesatan iblis. Aduh. Di situ Silakan Yesus dulu tidak dibuka, berbicara silakan mengenai dulu akhir dibuka. zaman. Tidak berbicara mengenai bahwa nanti di akhir zaman begini-begini. Tidak, Yesus ditanya, apa tanda kesudahan dunia ini dan apa tanda kedatanganmu? Itu nggak bisa dipisahin. Ketika aku yang datang, aku datang dalam rupa manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus dalam rupa apa? Buka dulu Matius 24, itu judul perikopnya, khotbah tentang akhir zaman. Iya, yang kasih judul itu siapa? Yesus. Ya, Yesus yang kasih karena judul, itu, Yesus. Iya, karena itu Hah? topik dari, ya itu Yesus yang kasih. Karena itu topik dari Yesus yang pengajarannya. kasih. Topik pengajaran Yesus. Tidak ada yang keluar dari mulutmu kalau bukan bohong. Semua kebohongan. Loh. Tidak ada Yesus kasih Kenapa judul-judul. kebohongan? Kan tercatat Matius 24. Kamu mengatakan yang kasih judul itu Yesus. Bah, parah kali lah penipu ini. Kata Yesus, kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Loh, kok kamu malah percaya? Berarti kamu itu anti terhadap Yesus. Karena Yesus cuma mengatakan jangan percaya, ente malah percaya. Itu makanya saya katakan kalian itu otaknya robek. Isinya cuma dedak. Ya, yang Yesus bilang yang tidak dipercaya yaitu Mesias yang ada di mana-mana. Di mana dalilnya ada di mana-mana? Tuhan Di Anda mana? yang ada di mana-mana. Tuhan Anda saya yang ada Mesias. di mana-mana. Tuhan saya Di sini Mesias. dikatakan, Mesias ada di sini, Mesias Tuhan ada saya di sana, Mesias, gitu. Mesias ada di padang gurun. Itu Hei. Tuhannya yang ada di Hei. mana-mana. Tuhan Anda itu. Oi, Tuhan saya Tuhan Anda Mesias. itu. Tuhan saya Mesias. Hah? Iya, mengaku-ngaku Mesias. Tuhan saya Mesias gitu. Mengaku. Kan Dasar pemakan yang babi mengaku otak. Udah kau turun monyet. Nyamuk. Tipu aja terus. Monyet anak babi, pemakan asu, nipu aja terus. Kristen, kamu nggak malu gitu loh. Kamu nggak malu. Dalil di dalam kitabmu mengatakan A, kamu menyebutnya B. Tuhanmu ada di mana-mana. Boleh saya jawab, Bang? Dari mana Islam itu menyembah Mesias? Di mana? Di mana kau dapat ilmu Islam menyembah Mesias? Bang Juma. Ya, silakan Anda jawab. Ketika Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kamu diperintah percaya atau jangan percaya? Gini dulu, Bang. Bang Juma. Apa itu? Ya. Janganlah marah-marah lah, Bang. Saya marah kepada orang bodoh yang sombong. Saya nggak suka. Lebih baik dia itu bodoh tapi jujur daripada bodoh sombong terhadap kebenaran. Ditambah Tapi lagi menurut pendusta. saya, dia itu nggak sombong juga, yang tadi dari kata-katanya itu nggak sombong, Bang. Cuman dia menjelasin dan mengatakan yang ada di ayat Alkitabnya itu. Jadi menurut saya Mana ada di dalam Bibelmu kecuali kamu revisi lagi. Tuduhannya apa tadi? Tuduhannya apa? Tuhannya umat Islam katanya. Karena Tuhannya umat Islam di situ Mesias. Sejak kapan umat Islam menyembah Mesias? udahlah, Bang. Terserah. Sekarang kamu jawab. Sekarang saudari jawab. Yesus mengajarkan percaya ketika ada orang ngaku bertemu dengan Kristus di gurun atau jangan? Pingsan. Kalian tidak malu gitu? Malulah teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bicara. Ini saudara Heris Tumor. Heris Tumor. Heris Tumorang. Heris itu Morang. Oh, sorry. Heris Tumorang. Kupikir tadi Heris Tumor. Sorry. Iya Pak Heri.
Oh, iya iya. Masih berantem terus. Udah lagi gue Ukuran ban depan 32 bang yang ideal itu. Dia lagi ngisi ban angin depan. Bang. Ya gabung kalau jadi loh. Bang Handi kenapa? Lagi bersihin saya, tunggu dulu. Awan. Ada. Saudara Arjuna dari mana Bang? Katolik, Protestan? Ya, Bang Arjuna, Arcep, Bang Arjuna, Iya Bang. Muslim Iya. apa Kristen Bang? Saya Islam Bang. Oh Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Alhamdulillah. Oh, ada sih sebenarnya. Silakan. Buat Bang Jumba. Iya, Ya, semangat terus Bang. selalu semangat Bang. Cuman kadang jengkel terus orang hadapi orang dewasa tapi kekanak-kanakan. Saya selalu ngikutin Abang Iya, alhamdulillah. ya, di TikTok, di Snack, di Facebook. Oh iya. Syukur alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Sehat selalu. Bentar, siapa yang mutar Gurunda di Snack ya? Gurunda kan nggak pernah ke Snack. Kayaknya itu ada rekotannya yang diputar di sana itu. Di Facebook juga enggak? Iya. Kak, perlu saya luruskan ini malam ya. Teman-teman itu ada sebenarnya itu bukan lagu ya, mengenai Yesus waktu bayi gitu loh. Itu Bang Juma begitu karena ada diskusi gitu loh. Itu dipotong Bang Juma, seakan-akan itu konotasinya itu menista. Ini kalau nggak diluruskan bisa viral lagi tuh. Bang Juma udah monitor nggak tuh lagu-lagu itu? Iya. Pas sebenarnya Bang Juma ngomong kayak gitu karena ada yang ngeyel lawan diskusinya tuh kalau nggak salah itu. Paling yang ini Bang Andi, paling yang upload itu yang dipanggil. Ya itu. Paling yang upload itu yang dipanggil. Karena dia menguploadnya sepotong, nggak semuanya. Kepotong itu. Ini sebenarnya yang berbahaya. Ya itu anakku sayang gitu loh ya. Saya ada lihat YouTube lagunya Bang, Dua Kristus Bang. Lagu hip hop Oh, iya? atau apa? Iya. Coba Kalau Bang di Andi Leju- cari, ada itu Bang. Ini anak Medan ini aku udah siapa sih? Bang Dian. Bukan Oten itu Oten. Oh ya. Udah di mute tadi badan mau disampaikan Bang. Apa temanya? Kok nggak ada temanya? Silakan Bang Juma. Iya, temanya tentang Kristus palsu Bang. Al-Quran saya mengatakan itu juga. Emang Kristus ada berapa? Kalau menurut Yesus banyak. Banyak. Di mana dalilnya? Kristus palsu. Oh, Kristus palsu. Banyak. Banyak di akhir zaman ini ya banyak lah. Iya, kalian lah itu. Kok kalian? Ya iyalah, siapa lagi? Di akhir zaman ini akan banyak mesias palsu. Di mana dalilnya di akhir zaman ini banyak Yesus? Dalilnya itu, kalian ini suka kali ngarang-ngarang cerita. Ya itulah kalau cuman modal dengar-dengar pendeta. Belajar Bible lah. Nggak ada Yesus mengatakan di akhir zaman nanti banyak Yesus palsu. Nggak ada. Mesias palsu Dinda. Bukan. Mesias palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Di Alkitab jelas itu akan datang mesias palsu di akhir zaman. Tidak ada diceritakan akhir zaman Mesias palsu. Mana ada? Jadi Pengikut Mesias palsu di akhir zaman diusir oleh Yesus. Itu baru betul. jadi di agama kalian di akhir zaman itu gimana ceritanya? Ya akhir zaman itu setelah Nabi Isa datang,
Al-Quran surah As-Sukruf, apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Karena ketika beliau datang Nabi Isa, maka tanda-tanda akan kiamat itu sudah mengikutinya. Al-Quran mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itu datang, tandanya apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, gunung-gunung berterbangan. Itu tanda. Kata Yesus, kalau tanda itu tidak menyertai aku, jangan kamu percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias tapi tidak ada tanda itu, jangan percaya, itu penyesat. Nah, itulah yang terjadi sama kalian. Itulah Paulus. aman. Iya, betul. Kan ketika Yesus yang datang, maka itulah akhir zamannya. Kalau Yesus datang 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena yang datang kepada Paulus palsu, bukan Yesus asli, maka tidak kiamat zaman itu. Makanya Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Kalau aku yang datang. Bukankah itu pemberitahuan tentang akhir zaman, Juma? Iya, betul. Itu pemberi, dengar, biar kau cari kali ya. Waktu silakan. ayat itu, Yesus mengajarkan. Pada saat Jangan sombong kau, jangan sombong, jangan banyak sombong orang kau. yang berkata, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Itu saat-saat terakhir akhir zaman. Di waktu Paulus berjumpa Yesus, itu bukan akhir zaman. Halo kawan, kau baca premisnya. Kau pernah belajar logika matematika? Begini, biar kau cari logika matematika cuma. Giliran saya boleh? Saya boleh ngomong? Dulu, dengar, biar kau cari silakan kau ngomong, silakan. Oke, dalam logika matematika pernah diajarkan kalau kita pernah belajar, ada untuk menemukan kesimpulan yang logis, kita harus tahu premis pertama. Dan premis kedua, dari hasil premis pertama dan kedua bisa ditentukan kesimpulan. Contohnya, Elia adalah setiap orang yang bermarga, misalnya si Hotam adalah orang Batak. Elia bermarga si Hotam. Premis pertama itu setiap orang yang bermarga si Hotam adalah orang Batak. Premis kedua, Elia orang Batak. Kesimpulannya, Elia pasti orang Batak. Begitu contohnya. Dari ayat yang kau pertanyakan tadi, premis pertamanya Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Premis kedua yang kau pertanyakan, Paulus berjumpa dengan Yesus. Berarti kesimpulannya yang dijumpai Paulus benar, Yesus sejati. Karena itu bukan berbicara tentang, karena Paulus bertemu Yesus bukan di saat akhir zaman, kawan. Kau harus paham itu. Ya. Silakan. Boleh gantian. Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka 2. Angka 2. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di situ siapa? Kepada para murid. Murid itu angkatan pertama? Angkatan pertama. Jadi penyesatnya datang kepada siapa? Kau baca konteksnya dari yang atas. Ingat, saya ikuti. Ingat. Saya ikuti. Setelah angka 1 angka apa? Angka 2. Angka 2. Jadi jangan terbang dulu ke angka 7, angka 8 ya. Siap. Ingat, kau yang tadi mengatakan pintar, katanya kau ngajar, jangan kau jilat sendiri. Nah, sekarang penyesat itu datang kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Petrus. Kepada Paulus berarti. Mate meja. Ya. Kamu yang harus banyak belajar. Matius 24, di situ murid-murid Yesus datang kepada Yesus di Bukit Zaitun. Ada nggak Paulus di situ? Ikut.
Oh, tidak ada, tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat itu datang kepada siapa? Kepada para rasul berarti. Kepada murid. Oke, sekarang begini. Boleh Itu saya ngomong? dulu, belum selesai. Oh, silakan, Belum silakan. selesai. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Jawab. Paulus. Paulus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Kata Yesus, jangan percaya di saat akhir zaman. Di saat akhir zaman loh. Premis pertamanya itu di saat akhir zaman. Kalau begitu, sesudah angka giliran saya, cuma sesudah angka 1, angka 2, jangan kau loncat Benar ke akhir begitu. zaman. Kacau otakmu, robek juga otakmu, kupikir pintar. Allah mak. Jadi dengar, kau saya tidak perlu dengarkan. Saya tidak perlu mendengarkan pembohong, pendusta, penyesat. Saya tidak perlu mendengarkan penyesat kayak kau. Saya cuma butuh kamu itu jujur terhadap dirimu sendiri. Kau sendiri yang mengatakan premis pertama, premis kedua. Loh, kok kamu yang jilat sendiri, ludahmu kau yang melanggar aturanmu sendiri. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada Paulus, kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Kau sebutlah Paulus. Nah, pertanyaan saya, Yesus meminta murid yang percaya kepada Paulus atau jangan percaya? Jawab. Jangan percaya, Bang. Jangan percaya. Sederhana. Kalau kalian mau waras itu sebenarnya sederhana. Kamu saya yakin apakah kamu mengatakan Isa Al-Masih di dalam Quran itu adalah sosok yang tidak disalibkan? Yakin sepenuh hati. Yakin, saya yakinnya. Bahkan sampai kau gorok leher saya akan tetap mengatakan Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Oke, terus siapa yang gantiin dia salib? Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan bagi yang menyalibnya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Siapa yang digantikan itu? Tidak disebutkan namanya, tetapi bukan Nabi Isa. Oke, tidak disebutkan namanya. Yes. Berarti yang disalibkan bukan Yesus, betul? Bukan Yesus, anak Yesus. Maria. Berarti Betul. yang disalibkan adalah yang digantikan, betul? Yang menggantikan, betul. Oke, yang menggantikan. Oke. Kalau begitu, Bang Juma, kalau begitu kami orang Kristen tertipu tidak? Tertipu? Iya. Siapa yang menipumu? Siapa yang Makanya aku menipumu? tanya sama kamu, berarti kami orang Kristen tertipu tidak? Kami percaya Tertipu, bahwa Yesus tapi kami yang pertanyaan disalibkan. saya, Tiba-tiba tertipu. Quranmu menjelaskan bahwa Dengar, yang disalibkan itu bukan Yesus. dengar. Tertipu tidak kami orang Kristen? Tertipu Tertipu, dong, Bang. tertipu. Saya tertipu, Kamu Bang. tertipu. Siapa yang menipumu? Paulus. Saya tertipu, Paulus Bang. yang menipumu. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kenapa kau percaya? Kok kau bilang Paulus? Quranmu yang menjelaskan bahwa yang Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya samamu. Yang mengajarkan kamu untuk menyembah Kristus yang datang kepada Paulus, Al-Quran atau surat Paulus? Jawab. Siapa otak penipu di dalam Quranmu? Saya tanya dulu samamu. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Kristus yang datang kepada Paulus? Al-Quran atau kitabmu sendiri? Jangan di mute, Bung. Jangan di mute, Bung. Santai aja, Saya Juma. tidak Juma. pernah takut Santai kepada aja, pengikut santai Kristus. aja. Santai, Bang Juma, santai. Saya Quranmu santai. yang Saya santai. Al-Quran saya datang di abad ke-7. Kristen sudah ada di abad pertama katanya. Pertanyaan saya samamu, apakah Al-Quran... Santai aja kita, Juma. Santai aja, Juma. Ya kalau Jawab santai, aja kenapa pertanyaan kamu saya, nggak Juma. berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kau nggak berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Mampus. Bukan lagi saya Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Kau menuduh Al-Quranku, padahal Al-Quranku hanya datang mengklarifikasi keadaan. Yang datang kepada kalian pertama kali mengajarkan kalian menyembah kepada Kristus, yang dilantik Tuhan menjadi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36,
Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa yang menjadikannya menjadi Tuhan dan menjadi Kristus? Hah? Siapa? 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 Hah? Ui. Ui. Oh. Ui. Kamu naik ke sini jangan sok pintar. Kalau cuma modal imani saja. Jadi pengecut. Mute turunkan pengecut. Iya, kalau kamu bahlul diturunkan dong. Ngapain saya diskusi sama orang bahlul? Kamu hanya turunkan aja tau. Kenapa saya turunkan kalau cuman bahlul, cuman ngomong ndak ada artinya, cuman ngomong-ngomong congor doang, kamu juga pasti tidak ada diturunkan. artinya. Kamu ngomong Untuk apa? Nah, kau diturunkan untuk apa? Kalau cuma naik di sini maki-maki, naik di sini cuman bikin malu Kristen yang lain, untuk apa? Kamu duduk yang tenang, kita diskusi pakai data, baru hebat. Saya bertanya, kau tanya saya. Siapa yang, apakah Kristen tersesat? Jawaban saya singkat, tersesat. Ketawa kan kamu? Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadikan Kristus Yesus yang disalibkan oleh orang Roma itu menjadi Tuhan bagi kalian? Siapa? Paulus. Mampus. Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka, karena fitnahan mereka yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka aku hukum mereka. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Kalian percaya kepada dusta. Apa buktinya? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya. Sadar tak kalian itu? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya. Hei, saudara-saudara Kristenku, sadarlah. Sadarlah, sadar. Kalian tidak hidup kekal di dunia ini. Besok hari kau mati. Paham? Gunakanlah otak kau itu. Jangan kau pakai Al-Quran. Berat. Kitabmu aja yang sudah terjemahan, yang direvisi, dikoreksi, kalian tidak bisa paham. Apalagi mau pakai Quran. Jangan pakai Quran. Berat. Pakai aja kitab kau itu. Apa kata Yesus? Apabila ada yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Nah, kenapa emang? Jangan percaya. Nah, sekarang dudukkan perkara ini kepada diri kalian. Bercermin. Pasang kuping baik-baik. Kalian percaya atau tidak percaya? Bang. Dudukkan itu. Bang Ya, Juma. silakan. Ini kan Bang Juma bilang murid-murid Yesus itu datang ke bukit apa tadi, Bang? Zaitun. Bukit Zaitun. Terus siap. Si Paulus kelompok mereka itu ya. Gimana? Si Paulus nggak ada di kelompok-kelompok murid-muridnya itu. Nggak ada. Oh, jadi si Paulus itu bertemu di gurun sama Kristus bersamaan dengan murid-muridnya yang ke Bukit Zaitun, kah Bang? Gimana? Sorry. Gini Bang, kan Bang Juma bilang di Bukit Zaitun itu Yesus bersama murid-muridnya. Siap. Nah, terus si Paulus nggak ada di kelompok mereka. Lalu si Paulus tadi bertemu di gurun itu bersamaan nggak sama Yesus di Zaitun itu? Misalnya begini. Iya. Si muridnya pergi ke Bukit Zaitun, si Paulus pergi ke gurun. Begitu kah Bang? Enggak bersamaan itu. Enggak ya. Lebih dulu Yesus dengan muridnya. Karena yang diceritakan Matius adalah keadaan yang terjadi di zaman Yesus. Sedangkan yang diceritakan Lukas adalah keadaan yang terjadi kepada Paulus. Sementara pada saat Yesus berkarya, Paulus belum berkarya. Paulus bukan siapa-siapa di situ. Nanti setelah Yesus tak ada, baru Paulus kemudian berkarya.
Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Satu-satunya kandidat pengikut Kristus cuman Kristen. Kalau Kristen mengaku bukan kami, lalu siapa? Banyak orang itu siapa? Dan keturunan siapa kelak yang akan diusir oleh Yesus? Di mana mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, itu keturunannya siapa? Penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang bermukjizat, mengusir setan, akan diusir oleh Yesus. Itu kira-kira keturunan Islam atau keturunan Kristen? Kristen sih bang. Ya, Kristen. Nah, itu kalau orang jujur tuh, orang menggunakan akal itu pasti akan sampai kepada poin kebenarannya. Iya, karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cuman Kristen doang. Cuma kami doang. Nah, sekarang apa nasihat Petrus ketika dikatakan bahwasanya nubuatan Daud? Nasihat Petrusnya apa kepada orang angkatan jahat yang kepada mereka dijadikan, yang mereka salibkan itu menjadi Kristus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Nah, begitu juga saudara Kristen hari ini. Setelah Anda tahu duduk persoalannya, ternyata ada Kristus palsu, dan Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Maka dengarkan nasihat Petrus, selamatkan diri kalian dari angkatan jahat. Maksudnya keluar dari lingkaran angkatan jahat. Apa bukti kalau Anda itu berada pada angkatan jahat, keturunan angkatan jahat? Apa buktinya? Anda percaya kepada kebangkitan Kristus dari alam kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang Farisi, orang Yahudi, dan angkatan jahat datang kepadaku dan minta satu tanda, menuntut satu tanda. Guru, berikanlah kami satu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, kalau cuma 3 hari 3 malam di perut bumi, setelah itu kemana? Ya keluar. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 30, tidak banyak lagi aku berbicara dengan kalian, sebab penguasa dunia yang telah datang. Penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Gan Eden? Kan sudah pada zaman Adam dilemparkan keluar dari Gan Eden. Satu-satunya adalah dilemparkan keluar dari kubur. Karena kenapa? Nubuat Yesus, nubuat Daud mengatakan Mesias yang dinaikkan atau yang dibangkitkan kemudian oleh tangan kanan Tuhan itu tidak ditinggal di alam kubur, jasadnya tidak mengalami kematian. Nah, lalu siapa yang keluar dari kubur ini kalau begitu? Anak manusia yang mana? Yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus kah? Bukan. Lalu siapa? Ya makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yudas yang sudah diberi kuasa oleh iblis. Makanya dia mengatakan, Matius 8 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi yang keluar dari kubur ini siapa? Anak manusia. Siapa anak manusia itu? Ya Yudas. Siapa yang memberikannya kuasa? Ya iblis. Apa buktinya? Baca Lukas 4 nomor 6. Iblis membawa Yesus pada gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan segala kemegahan dunia. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Sus, ya paman, segala kemegahan, segala kemuliaan, semuanya ini akan aku berikan kepadamu, kuasa di bumi, jika engkau menyembahku."
hingga engkau tunduk menjadi pengikutku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak kuasa itu? Enggak. Berarti kuasa tidak ada pada diri Yesus. Nah, di data nomor 13-nya dikatakan di Lukas 4 itu, iblis mundur dari mencoba Yesus. Gagal, tidak berhasil. Apa jawabannya, Bang? Siapa jawabannya siapa? Yesus. Enggak. Yang jangan cobai Tuhanmu itu. Ya, jangan kau mencobai Tuhanmu. Nah, iya. Jangan hanya kepada Dia saja engkau menyembah. Ya itu yang pas saya dulu pikir. Jangan kau cobai Tuhanmu, saya kira Yesus. Oh, itu, bukan. Setelah saya pikir-pikir lagi, lain maksudnya. Bukan, Bang, bukan. Iblis itu bukan ada hanya zaman Yesus. Iblis ada pada zaman para nabi. Pada zaman Adam, iblis datang mencobai Adam. Pada zaman Abraham, pada zaman Nuh, pada zaman Lut, iblis datang. Ketika zaman Lut berhasil, hampir seluruh pengikut Lut menjadi dikutuk. Ketika zaman Lut, demikian juga adanya. Ketika zaman Abraham, hampir juga demikian adanya. Kemudian zaman Musa juga demikian adanya. Iblis selalu kemudian mengecoh para nabi, para utusan. Ketika zaman Daud, ketika zaman Salomo, ketika zaman Yesus, iblis selalu berkarya. Jadi iblis itu selalu masuk. Bagaimana bisa merusak tatanan pengajaran para nabi ini? Nah, dia melihat potensi pada diri Yesus. Wah, ini Yesus ini pengaruhnya luar biasa. Kalau saya pakai nama Yesus, pasti ajaran saya laku. Kadang kalau saya pakai ajaran yang lain, tidak laku. Kalau saya pakai ajaran nama Yesus, makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang kata Yesus apa? Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Emang kenapa kalau dipercaya? Kamu akan disesatkan. Nah, memang kenapa kalau disesatkan? Otakmu nggak berfungsi. Emang apa buktinya kalau otakku tidak berfungsi? Ya, buktinya otakmu nggak berfungsi. Yesus mengatakan jangan percaya, kamu malah percaya. Buktinya kalau otakmu tidak berfungsi, Tuhan Maha Kuasa, tapi menjadi manusia yang tidak berkuasa. Tuhan pencipta, tetapi dilahirkan manusia. Tuhan itu Maha Hidup, tapi dibunuh manusia. Tuhan Maha Kuasa mengampuni dosa, tapi dia harus bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa. Kenapa bisa kayak gitu polanya? Karena kamu sudah disesatkan, makanya otakmu nggak berfungsi. Berarti kayak orang terhipnotis ya, Gurunda? Iya, kan disesatkan, Bun. Sekarang begini, Bunda. Bunda pernah lihat penjual obat di pasar? Iya. Oke. Penjual obat di pasar. Ketika penjual obat ini mengatakan ini bisa mengobati sakit pinggang, ini bisa gini. Yang percaya berdiri nggak di depan? Berdiri kan? Orang percaya berdiri berbaris. Dikasih obat, pegang masing-masing. Dikasih obat semua satu-satu. Habis itu dimintai uang kan? Ini cukup 50.000 aja, ya kan? Mereka sadar nggak di situ? Hilang suara. Enggak sadar mereka itu. Nanti setelah pulang di rumah, digosok di pinggang nggak sembuh. Akhirnya diminum obatnya pun, bahkan botolnya pun dihalusin, jadi tepung dimakan, nggak sembuh-sembuh pinggangnya. Karena sedang disesatkan. Orang kalau lagi dalam keadaan tersesat, ya tidak sadar. Itulah yang terjadi. Di mana Yesus menyesatkan Dinda Juma?
Yesus anak Maria tidak pernah menyesatkan, tapi yang menyesatkan itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Ya itu yang saya bilang tadi. Nabi palsu. Yang datang kepada Paulus itulah Kristus, dan nabi palsunya itulah Paulus. Kristus itu bakal muncul dari nabi palsu. Iya, Kristus palsunya itu datang, dan nabi palsunya datang menyesatkan siapa? Menyesatkan siapa? Murid-muridnya. Coba buka Matius 24 ayat 24. Menyesatkan murid Yesus. Ya, coba buka Matius 24. Sabar dulu, selesaikan dulu. Menyesatkan murid Yesus berarti nabi palsunya itu sudah ada di awal zaman itu atau nanti di akhir zaman? Di akhir zaman, dia akan menyesatkan murid-muridnya. Nah, murid Yesus itu yang mana? Ente? Ente merasa murid Yesus? Kamu belum paham Alkitab, bahasa Alkitab. Kamu nggak malu ngaku murid Yesus? Gimana? Kamu nggak malu mengaku murid Yesus? Nggak malu? Tidak. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku mendengar suaraku. Kamu pernah mendengar suara Yesus? Gimana? 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 Kenapa kamu? Mana? Inilah aku bilang tadi sama Bunda Rahma, orang yang lagi disesatkan itu tidak akan pernah sadar. Yesus Kalaupun dia sadar, dia pura-pura gila. Juma, Yesus menyesatkan di mana? Di mana? Yesus itu tidak menyesatkan. Yang menyesatkan Tadi itu Yesus palsu. Yesus palsu yang menyesatkan, Cak Kangkung. Di mana ayatnya, Dinda? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya kau belajar. Jangan kau cuma berpesta babi saja. Matius berapa? Matius 2027,3 nomor 442,1/2. Mana ada ayat itu, Dinda? Kamu itu Kristen tapi nggak tahu Bible, kan lucu. Lebih paham apa lakukanmu? Lebih paham Bible daripada kamu. Paham. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Coba saya tanya dulu. Apa yang kamu tahu tentang Allahmu? Dari mana kamu tahu itu Allahmu? Itu pertanyaan simpel kan? Coba jawab. Udah, kau selesaikan tugasmu dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, pertanyaan saya, penyesat itu bergelar apa menurut Yesus? Penyesat itu akan datang di akhir zaman, Dinda. Pertanyaannya coba lihat orang kalau sudah disesatkan kayak gini, coba lihat. Di mana disesatkan? Pertanyaan saya kan jelas. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saya bacakan, tenang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, gelar dari penyesat itu menurut Yesus apa gelarnya? Yang kau bacakan sama yang di sini beda. Yang kau bilang itu, saya bacakan ayat 4-nya. Iya, silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, ini penyesat yang baca di akhir zaman, dengar. Penyesat yang datang kemudian kepada murid Yesus itu gelarnya apa? Di akhir zaman nanti banyak. Sekarang itu akhir zaman, Dinda. Banyak Yesus palsu. Coba kau tambal sedikit bocornya otak kau itu. Coba apanya? Otak siapa? Pertanyaan saya, dengar. Apakah murid Yesus yang bertanya kepada Yesus masih hidup sampai akhir zaman? Apa? Apakah murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun itu masih hidup sampai akhir zaman? Ya tidaklah. Ya tidak. Sementara Yesus mengatakan datang kepadamu. Berarti kapan datangnya itu? Yesus itu bukan hanya muridnya yang dibilang sama Gimana lah Juma ini? Saudara inilah.
Ini yang Yesus dibahas di berbicara, akhir zaman nanti bakal datang saudara, Mesias saudara, palsu. dengar. Dengar Kalau orang ngomong biar kamu paham. Oke, silakan. Itu diceritakan di akhir zaman. Iya, memang muncul betul. Mesias palsu. Yang kamu bilang tadi Kristus palsu itu Tapi betul. ada dua yang muncul kan? Ada dua yang muncul kan? Satu. Penyesat yang muncul dengan Yesus yang asli yang muncul. Di Ada mana dua kan? dalilnya? Yang bilang muncul dua itu di mana? Apabila ada orang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di sini atau Mesias di sana, jangan kau percaya. Kenapa enggak mau? Kenapa Yesus melarang percaya kepada orang yang mengaku Mesias ini? Kenapa? Karena dia Mesias asli atau Mesias palsu? Tadi kamu bilang ada dua kan? Di mana satu Ya, lagi? Mesias palsu, koclo. Kamu nggak nggak malu paham, kau? biar nggak paham kitab loh. Masalahnya. Kau nggak malu? Kau tidak malu pakai nama anak Medan? Otakmu begitu? Kamu yang nggak malu. Kamu Otakmu muslim itu bahasa kayak Alkitab. otak kecoa. Otakmu itu otak kecoa. Tahu kecoa itu? Kau tahu kecoa itu? Kau tahu kecoa itu? Kerjanya cuma jilat liurnya sendiri. Yang sudah dibuang itu jilatnya lagi, itu kecoa. Bekicot itu namanya. Ya, ini diskusi kita kan. Diskusi tapi pakai otakmu dong. Gak ada ilmu Kau saya lagi turunin. lagi menghadapi manusia. Kau tidak menghadapi jemaat gereja. Manusia loh yang kau sedang hadapi. Bang Suma, paham kau? Kau tidak sedang menghadapi jemaat gereja. Kau lagi menghadapi manusia. Namanya Bang Suma, bukan jemaat gereja. Manusia ini yang sedang kau hadapi. Maka kalau kau menghadapi manusia, bedakan dengan kau menghadapi jemaat di gereja. Paham? Kalau kau menghadapi manusia, yang harus kau kedepankan itu logika, akal sehat. Jangan kau anggap semua orang itu jemaat gereja, jangan. Kalau di gereja boleh. Manusia melahirkan Tuhan, boleh di gereja. Kalau di sini enggak bisa. Enggak bisa. Ya, kalau nak diskusi di sini jangan cuma modal congor, sombong, angkuh, tapi oon. Pakai otakmu kawan. Otak harta yang paling mahal yang kau pakai, otak akal.